Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BFC, gimana kabarnya? Semoga Sobat BFC selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini ada yang sedikit beda nih dari podcast kali ini. Yang pertama saya hostnya, sebelumnya mungkin dengan Bapak Fikri. Lalu tema kali ini mungkin agak sedikit keluar dari konsep Islami, yaitu bertema dengan kesehatan finansial dan kesehatan pikiran. Nah, yang spesial kali ini nih, sekarang kita kedatangan Bapak Satrio Rizky, yaitu beliau adalah salah satu ahlinya di bidang hipnotis dan expertnya di hipnoterapis. Gimana, sehat Pak Satrio? Sehat Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Satrio gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Baik-baik. Ini kita jangan tegang-tegang kali Pak ya, ngobrol santai-santai aja Pak ya. Harus itu. Kalau tegang nanti pikirannya nggak sehat. Betul, betul sekali. Oh iya nih Pak Satrio, kebetulan nih tema kita kali ini nih tentang kesehatan finansial nih Pak, dan kesehatan pikiran. Kan akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang terlalu memikirkan kesehatan finansial, tapi kurang memikirkan kesehatan pikirannya Pak. Dan juga kebalik, jadi orang terlalu memikirkan kesehatan pikiran, tapi nggak mikirin kesehatan finansialnya. Gitu, mungkin kan itu harus adalah salah satu yang balance mungkin Pak ya. Nah mungkin menurut Pak Satrio sendiri nih Pak, bagaimana nih Pak? Baik, makasih nih Mas Alif Batara sudah ngajak ngobrol-ngobrol di podcastnya BFC ya, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing terkait dengan kesehatan finansial dan kesehatan pikiran ya. Jadi gini Mas Alif, di pikiran itu sebetulnya nggak hanya ada pikiran yang disebut logis aja atau rasional aja, tapi ada juga pikiran perasaan atau pikiran bawah sadar. Nah, jadi gini, mindset positif atau mindfulness itu berkaitan seberapa siap tingkat kesadaran seseorang untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Salah satunya mungkin merencanakan finansial di dalam hidupnya atau dalam keluarganya. Oke. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana bisa menyeimbangkan positioning antara pikiran sadar ya atau pikiran rasional dengan pikiran perasaan atau pikiran bawah sadar. Makanya kalau ada orang tuh mau pergi ke suatu tempat, akan ada pesan dari keluarganya atau orang tuanya yang berada di rumah, hati-hati di jalan. Gitu. Yeah, tujuannya adalah ranah rasionalitas. Tempat yang ingin dituju itu adalah ranah berpikir logik. Katakanlah dia mau pergi ke kampus, itu adalah ranahnya hal-hal yang konkret. Hati-hati itu adalah ranahnya pikiran, perasaan. Jadi kebayang ya, jangankan mau mulai sesuatu yang berkaitan dengan finansial, mau berpindah tempat dari rumah ke suatu tempat, let's say katakanlah itu kantor atau kampus, kita pun melibatkan kedua pikiran tadi, gitu Mas Alif. Iya, betul. Jadi yang namanya pikiran bawah sadar atau pikiran perasaan itu adalah kata-kata yang sering kita dengar tadi. Hati-hati di jalan, hati-hati melangkah. Ya, itu adalah bentuk analogi atau contoh yang mungkin memudahkan Mas Alif dan para pemirsa BFC agar bisa lebih membalancing lagi. Karena pertanyaannya gini, ada nggak orang yang punya usaha sukses atau usahanya maju, ya, atau uangnya banyak gitu ya, tapi dia masih stres, ada nggak? Masih ada terkadang Pak. Masih ada ya? Masih ada. Nah itu Mas Alif, makanya pentingnya positioning balancing. Iya. Supaya finansialnya sehat, pikirannya juga sehat. Iya, betul. Malah tapi terkadang pikirannya tidak sehat, finansialnya malah nggak sehat. Iya, Terlalu memikirkan gimana caranya untuk mencapai finansial yang baik ya kan Pak. Kalau pikirannya sehat, kedua-duanya, baik pikiran rasional dan pikiran perasaannya, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar, finansialnya akan lebih sehat. Kenapa? Karena antara keinginan
dan kebutuhan. Nah, ini saya kasih contoh lebih konkret lagi. Antara keinginan yang dikejar dengan kebutuhan yang diperlukan itu menjadi suatu yang balance bentuk ya, atau sepadan gitu, atau terukur gitu Mas Alif. Oke. Baik, baik, baik. Nih yang kedua mungkin aku ada pertanyaan lagi nih Pak. Dari teman-teman BFC ya. Siap. Sebenarnya gini Pak. Kenapa gimana sih Pak kita nih untuk melakukan investasi itu biar nggak terlalu mengalami kerugian gitu Pak. Karena kan sekarang orang untuk mencapai finansial yang bagus itu juga kadang investasi itu salah satunya kan Pak ya. Itu gimana sih Pak? Gimana caranya untuk mengurangi kerugian dari berinvestasi? Wah, luar biasa pertanyaannya. Jadi investasi itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Ada yang tangible dan intangible. Gini Mas Alif, sebenarnya investasi pertama itu dimulai dari mindset. Makanya tadi di awal saya bilang mindset yang positif, mindfulness yang baik bagi seseorang. Dan tadi saya sempat tanya, ada nggak orang yang uangnya banyak, usahanya maju? Ada nggak gitu ya? Ketika secara material dia sudah terlihat mapan, tapi dia masih stres, ada nggak? Gitu ya. Dan tadi kita sepakat ada loh gitu ya orang-orang begitu. Ada. Oke. Berarti ini kan bukan soal materi aja, bukan hanya tangible aja, tapi ini juga linear atau berkaitan dengan yang intangible. Saran saya sih gitu ya, kalau mau investasi itu harus melibatkan kedua pikiran, baik pikiran logisnya untuk paham secara knowledge, ya, dan mampu menguasai hal-hal yang terkait dengan apa yang ingin diinvestasikan gitu ya, atau ingin dilakukan dalam hal investasi tersebut. Yang kedua adalah dia harus bisa mengontrol ya logical rational thinkingnya itu dengan pikiran perasaannya atau pikiran sadarnya. Kenapa sih harus dikontrol? Karena gini, knowledge tentang bisnis, saya kasih ilustrasi gini deh. Kita punya knowledge untuk mengendarai mobil. Ya, kita punya knowledge. Kita punya pengetahuan cara mengendarai mobil. Tapi ketika tidak dikontrol oleh pikiran perasaan atau pikiran bawah sadar, bisa saja ketika kita membawa mobil ini akhirnya jadi uncontrol. Peluru yang kecil aja sangat berbahaya ya buat orang ya. Apalagi mobil segede gitu tuh. Kebayang ya. Jadi kenapa perlunya membalancing? Ya, supaya apa yang dilakukan ini betul-betul manfaat buat dia. Jangan sampai ketika dia sudah tahu bagaimana cara mengendarai mobil, malah ini mencelakainya. Atau ketika dia sudah ingin berinvestasi dan dia terpengaruh gitu ya, hanya karena flexing misalkan ya, hanya karena flexing. Ya, flexing itu kan berarti logical thinking di mana panca indera yang bermain, ya, betul. Penglihatan, pendengaran gitu ya. Apalagi saat ini flexing itu udah hal yang banyak digunakan, cukup banyak ya saat ini ya. Salah satu yang sangat berdampak ya untuk mengajak orang memulai investasi di produknya, gitu ya. Itu pentingnya Mas Alif. Ketika kita melihat wah ini flexing, nah perasaan kita akan kontrol karena perasaan kita yang paling sayang sama kita, perasaan kita yang paling ngerti tentang kita, dia akan kontrol. Oke, misalkan yang flexing itu ajak investasi dengan nominal tertentu, let's say ya, misalkan 500 juta atau 1 miliar. Tapi kontrol dari perasaan ini akan membuat dia lebih awareness, punya kesadaran akan tindakannya ke depan. Mungkin saat ini uangnya hanya 250 juta atau 1/4 miliar. Tetapi dia bisa saja mengupayakan dengan maksimal sampai di angka 1 miliar. Nah, kontrol dari pikiran bawah sadar dia ini akan membuat dia lebih secure. Ya, lebih secure. Nah, ini kan feel gitu ya, perasaan. Makanya saya sebut adalah pikiran perasaan atau pikiran bawah sadar. Pastikan ketika Anda sudah tahu ya produk investasinya, Anda juga harus merasa secure, merasa aman. Sama halnya seperti naik mobil, Anda tahu cara mengendarai mobil, Anda pastikan Anda aman mengendarai mobil tersebut. Gitu Mas. Mempelajari keamanannya juga dari. Harus dong, wajib. Menarik. Nah nih Pak Satrio, sekarang kalau seandainya nih Pak, menurut Pak Satrio nih,
Kalau investasi tuh seberapa pentingnya mungkin menurut Pak Satrio nih? Baik, sebenarnya untuk orang yang tidak punya mindset positif, investasi ini nggak penting, gitu ya. Investasi nggak penting. Karena kata positif itu adalah sebuah refleksi bagaimana dia memperlakukan dirinya Nah, melalui pikirannya dan nanti akan terrefleksi lagi melalui tindakannya, gitu ya. Ya saran saya nggak usah memperdebatkan. Oh, kalau saya nggak suka membahas investasi, tadi dikatakan bahwa ini biasanya kurang care sama masa depan dirinya sendiri, gitu ya, atau kurang punya pikiran yang positif terkait dirinya sendiri. Nah, itu tidak usah diperdebatkan. Tapi begini, kita ambil contoh konkret aja. Kalau saat ini usianya 40 tahun, gitu ya, 10 tahun yang lalu berarti 30 tahun. Dan di 30 tahun yang lalu ada temannya atau ada saudaranya atau ada siapapun yang dia kenal dan mengajak untuk memulai sesuatu dalam hal investasi misalnya, atau dalam hal bisnis katakanlah, gitu ya, atau apapun gitu ya bentuk dan produknya. Kemudian dia denial, ya, menolak, ya. Yang lebih parah lagi ada tuh udah nggak mau, terus jelek-jelekin, ya, Iya betul. udah nggak ngebantu, gangguin, gitu ya kan, ada tuh. Jadi disinilah letak tidak positif kepada dirinya sendiri, gitu loh. Padahal ketika ditanya jauh lebih dalam, gitu ya, apakah dia memahami betul-betul bisnisnya ini memang tidak punya prospek yang cerah? Yang mungkin jawabannya simpel, ya, saya nggak suka aja, gitu. Padahal ini tidak sesimpel itu, artinya tidak paham. Iya, Gitu ya. betul. Dan ketika sekarang sudah 10 tahun berlalu dan temannya ternyata sukses, gitu ya, dan temannya berhasil, apa yang dia bilang? Menyesal dia pasti. Nah, Penyesalan ya, Bang. penyesalan adalah bentuk hukuman konkret, gitu ya, atas tindakan yang kurang positif terhadap diri seseorang. Iya. Kalau penyesalan tuh di akhir, kalau di awal tuh pendaftaran ya, Pak. Iya, kalau di awal jarak. Nah, bagus nih pertanyaannya, ya. Ada banyak apa namanya teman-teman kita yang mengatakan kalau di awal itu namanya pendaftaran. Tapi kalau saya boleh saran, karena ini temanya adalah kesehatan finansial dan kesehatan pikiran, bisa juga penyesalan itu ditaruh di depan, Mas Alif. Bisa, penyesalan ditaruh di depan. Contohnya gimana tuh, Pak Satrio? Misalnya begini, kalau saya naik motor misalkan, saya nggak pakai helm, langsung saya pikirin tuh resikonya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan investasi, kalau uang saya hanya saya diemin di rekening, ya tahun depan kemungkinan akan sama nominalnya, gitu ya. Iya. Nah, jadi kondisi tidak begitu menguntungkan atau kurang berdampak baik tersebut kita pikirkan di awal, gitu ya. Wah, kalau saya tidak memulai sekarang, gitu ya, wah berarti saya beresiko nih, uang saya akan segini-segini aja. Sedangkan kebutuhan saya jangankan setiap tahun, setiap bulan aja, kebanyakan kan volatile. Pasti naik turun tuh, Pak. Naik turun kan, kebanyakan naiknya jarang turun kan. Benar. Jadi coba ditaruh penyesalannya di depan. Iya. Pastinya akan berdampak jauh lebih dahsyat untuk perkembangan karir atau perkembangan bisnis atau perjalanan hidup yang terus bertumbuh bagi seseorang, itu akan lebih baik. Ngomongin volatile nih, Pak. Ya. Yang namanya investasi apapun pasti kan volatile itu udah hal yang wajar ya kan, Pak ya. Gimana nih Pak cara kita ngatasin, kadang-kadang mungkin teman-teman BFC juga banyak bertanya-tanya emosinya buat ketika mengalami volatile itu, Pak. Baik. Kita harus balik lagi kepada manusianya. Ya, balik lagi kepada manusianya. Naik turun atau di dalam behavioristik, ya. Bagi people atau bagi manusia, ya, bagi kita, naik turun itu adalah bentuk keharusan, ya, bentuk keharusan naik turun. Jadi gini Mas Alif, ketika naik yang kita harus lakukan saving, ya, kemudian kita harus jaga, kita harus kreatif, bener ya ketika naik. Nah kebanyakan kan dari kita ketika naik apa yang dilakukan? Tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Nah ketika turun, ya, tidak punya prepare, ya, tidak punya amunisi cadangan, nggak punya plan B, tidak punya rencana B, C dan seterusnya. Ya, benar. Ya, akhirnya kan apa? Merugikan diri sendiri. Misal jadi kurang tidur, ya,
Atau kalau dia sudah menikah jadi lebih sering marah-marah sama istrinya ya. Atau kalau imannya nggak kuat-kuat amat, akhirnya main judi online. Ya, Ah kan, itu udah padahal secara teori kalau mau banyak uangnya dari judi online jangan jadi pemain, jadi bandar. Ya. kalau jadi bener udah pasti kaya, Pak. Cuman hasilnya haram itu. Nah, Udah. itu di situ penegasannya gitu loh. Kita harus share juga ke teman-teman, janganlah main judi online. Maksud saya begitu ya. Ya, Mas Alif. benar. Jadi pada intinya ya kita lebih baik emosi juga harus tetap dijaga, Pak ya. Kalau walaupun mengalami volatile tuh kita nggak boleh yang namanya terlalu harus punya plan. Ya. Jadi plan A, plan B, plan C itu harus kita siapin dari awal mungkin, Pak ya. Oke. Untuk mengantisipasi ya. 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 Oke, berarti kalau nih Pak, ada lagi nih Pak, ada pertanyaan dari teman-teman BFC nih Pak. Mengapa sih Pak diversifikasi portofolio itu penting banget dalam investasi Pak? Siap. Sama halnya kayak Mas Alif. Kalau setiap hari makan ayam bosan nggak? Bosan, Bosan ya. bosan, Setiap hari makan daging sapi bosan nggak? bosan, Bosan ya. bosan. Ya. Itulah behavior, itulah habit. Ya, itulah manusia. Ya. Oke. Dia punya kebutuhan ya yang harus dilengkapi. Pertanyaannya, yang mesti melengkapi diversity itu orang lain atau dirinya sendiri? Itu yang menjadi Oke, poin. ya. Ya. Yang jadi poinnya adalah itu. Kenapa? Kenapa? Saya share aja. Menurut ilmu hipnoterapi, telinga manusia itu lebih mempercayai, ya. Telinga manusia akan lebih meyakini apa yang dikatakan yang bersumber dari mulut yang jaraknya paling dekat dengan telinganya. Dan mulut yang paling dekat dengan telinga seseorang mulutnya siapa? Mulutnya sendiri. Gitu. Mulut sendiri. Iya. Ya. Seru ya ngobrol sama Mas Alif ya, luar biasa. BFC keren. Saja Pak Satrio nih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak ya. Silakan monggo. Kalau ada strategi-strategi khusus nggak nih Pak? Mungkin banyak banget untuk pemula-pemula yang mau mulai berinvestasi, anak-anak muda yang pengen berinvestasi itu strategi khususnya apa sih Pak? Kira-kira nih, biar kita tidak mengalami ketika menghadapi defaultasi apa gimana? Menurut Pak Satrio gimana? Mas Alif, untuk memulai gitu ya, hal apapun, baik itu studi, baik itu bisnis, ataupun investasi, kita itu harus paham, menunda belum tentu lebih baik. Ya. Ya, menunda belum tentu lebih baik. Contoh tadi kita sempat bahas, menunda 10 tahun akhirnya selama 10 tahun dia menyesal. Iya. Gitu ya. Terus gimana caranya? Jawabannya sebenarnya simple, adalah take action. Cuma sulit melakukannya. Iya. Iya. Ilmu teori dengan ilmu praktek berbeda. Makanya dari awal kita diskusi santai tapi serius gitu ya. Terkait dengan pikiran logis atau pikiran rasional dan pikiran perasaan atau pikiran bawah sadar. Iya. Gitu loh. Karena ilmu teori dengan ilmu praktek very very different. Banyak orang bisa ngomong tapi belum tentu bisa melakukan. Ada juga orang yang bisa melakukan tapi nggak tahu teorinya. Iya, nggak bisa ngejalanin ya. Yang bagus kan bisa dua-duanya, makanya di sini butuh yang namanya positioning balancing Iya, betul. antara pikiran rasional seseorang dengan pikiran bawah sadar seseorang. Kalau kita mau analogikan atau kita buat sebuah perumpamaan atau contoh, kita kan sering merencanakan di waktu libur atau di akhir pekan saat weekend itu untuk berolahraga pagi. Contoh misalkan di hari Minggu pagi kita ingin berolahraga gitu ya Mas Alif. Tapi banyak dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita, ketika Minggu pagi itu akhirnya tarik selimut lagi. Padahal sudah direncanakan jauh-jauh hari, ketika hari Minggu pagi dia mau olahraga. Teorinya dia tahu olahraga itu menyehatkan buat badan dan tubuhnya, tapi prakteknya kan nggak mudah. Niatnya juga. Karena itu Melakukannya itu Pak Satrio. akhirnya nggak ada tuh yang namanya take action. Iya. Jadi yang paling penting adalah sekarang buat siapapun ya termasuk kita yang mau memulai ya memulailah gitu ya. Karena tidak ada
langkah panjang, Betul. ya. Yang ada adalah langkah pendek yang konsisten dan persisten. Gak ada langkah panjang. Yang ada adalah langkah yang stabil atau langkah yang konsisten. Mau contoh yang lebih jelas lagi. Kalau kita mau melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain yang jaraknya mungkin ratusan kilometer dan kita akan melakukan perjalanan di malam hari, berarti kita butuh lampu, Iya. ya kan? Baik itu naik motor atau naik mobil atau naik bus, ya kita butuh lampu. Katakanlah ini perjalanan darat. Pertanyaan saya, Mas Alif, karena jaraknya ratusan kilometer, apakah kita perlu lampu yang jarak sorotnya ratusan kilometer? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa kita bisa sampai? Karena kita memulai Mulai. langkah kecil yang konsisten dan persisten sampai. Iya. Ya, take action. It's time to action. Iya. Betul. Jadi menunda belum tentu baik. Nah tapi kan ini banyak anak-anak muda zaman sekarang nih yang mungkin ketakutan, terus terlalu malah yang memulai jadi ada keserakahan gitu untuk mempengaruhi keputusan berinvestasi gitu, Pak. Kita berharap gitu ya. Pasti punya harapan atau keinginan kan yang baik-baik. Iya. Iya, kalau kita berandai-andai gitu ya. Buat orang yang bisa melakukan take actionnya tadi dengan mudah gitu ya. Iya. Mungkin buat dia tidak mengabaikan resiko, tapi bagi dia sudah mempersiapkan jika resiko itu datang menghampirinya, apa yang harus dia lakukan? Ya, Iya. mungkin dalam investasi ada juga istilah kan namanya berhitung atau risk management. Iya. Sama Mas Alif, kalau kita mau jalan kemana menggunakan kendaraan, biasanya kan kita juga bawa ban serep kan? Iya benar. Iya. Prepare. Nah, keserakahan tadi begini loh, ya, karena sebesar apapun rumah kita, kalau malam hari kita hanya tidur di satu kamar kok. Sebanyak apapun kamar kita, sebesar apapun rumah kita, di malam hari kita hanya tidur di satu kamar. Emang kalau rumahnya besar dan kamarnya banyak, setiap jam itu dia bangun pindah kamar? Enggak kan? Enggak kan? Ya pasti hanya di satu Pasti kamar. satu itu Oke ya. tempat aja. Oke, buat yang teman-teman masih ada tendensius secara perasaan, kecenderungan ingin mengedepankan sisi yang negatif tadi, ya, Iya. yang Mas Alif tanyain yaitu keserakahan. Contohnya adalah itu kamar atau gini. Satu hari itu manusia atau kita nih makan itu kan paling banyak 3-4 kali, ya. Nah, kalau serakah itu kan berarti analoginya dia ngumpulin bahan pangan ya di rumahnya melebihi dari kebutuhannya. Betul. Ya, melebihi dari kebutuhan yang hanya makan 3-4 4 kali. kali. Muncul dong pertanyaan. Kalau tidak segera diolah, kira-kira masih bisa dikonsumsi nggak bahan makanan yang dia simpan berlebih tadi? Tidak akan menyebabkan waste. Iya. Ya. Akhirnya waste. Tadi saya bilang kebutuhan. Ya. Berarti keserakahan itu bahan bakarnya adalah keinginan yang tidak dikontrol. Makanya selain membalancing pikiran rasional dan pikiran perasaan, kita juga harus membalancing antara kebutuhan dan juga keinginan. Gitu. Karena kalau dibiarin juga nggak berdampak baik juga Iya, benar. untuk orang itu. Betul. Mobil ditumpuk-tumpuk ya, kalau nggak dikendarai juga terjadi penyusutan ya, harus bayar pajak. Betul. Ya, nggak bisa dipamerin tiap hari juga. Iya, Ya, benar. karena dia sibuk, dia mengundang siapa ke rumahnya. Iya. Akhirnya itu hanya debuan aja kan, Iya, benar. kotor. Benar. Kalau nggak dipanasin mungkin ada trouble di electrical dan lain sebagainya. Iya, Ya. benar. Ya, jadi baiknya balancing juga antara kebutuhan dan keinginan. Gitu Mas Alif. Terus menurut Pak Satrio, apa Pak Satrio yang kira-kira kebutuhan yang kita bisa jadikan investasi, Pak Satrio? Iya, gini. Saran saya sih mungkin lebih banyak nonton video-video dari BFG ya. Oke. Itu saran saya. Di situ Karena sudah ada. iya BFG ini sangat mengedukasi banget.
Baik. membuat kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya, Ya. membuat kita makin rich lagi ya, makin kaya lagi wawasannya. Nah, saya punya pertanyaan nih buat Mas Alif. BFC ini apa sih Mas Alif? BFC tuh suatu literasi keuangan syariah sih Pak sebenarnya. Komunitas Mantap. gitu. Jadi biasanya biasa. kita emang akan mengadakan beberapa seminar, training, yaitu program kita salah satu ini podcast BFC gitu. Nah, kita sudah beberapa kali mengundang narasumber. Sebelumnya kita pernah mengundang Ustadz Sujian, lalu Bapak Satrio. Nah, kebetulan sebelumnya kita pembahasannya lebih ke keuangan syariah. Cuman kali ini kita agak sedikit berbeda nih Pak. Ketemu Pak Satrio, kita lebih membicarakan tentang emosi, tentang pikiran, dan tentang finansial. Terkadang itu yang harus kita balancein Pak, gitu. Keren ya, mantap ya. Makanya saya waktu diundang tertarik banget nih. Ya karena memang di dunia ini dinamis gitu ya. Dan semua faktor berkaitan. Ya, betul. Ya, literasi secara empiris atau saintis itu juga penting ya. Tapi yang nggak kalah penting juga melakukan apa yang dipelajari. Karena ranah pertumbuhan atau ranah sukses atau ranah perbaikan itu adanya di alam tindakan, bukan di alam perencanaan. Jadi rencana sebaik apapun, kalau tidak action, maka dia tidak tahu itu berdampak baik atau tidak buat dia. Lebih baik dia melakukan, kemudian dia belajar, dan sukses menunggu dia di garis finish. Katakanlah dia gagal, itu tidak membuat dia gagal seutuhnya. Karena masih ada satu cara atau strategi yang bisa dia lakukan, yaitu adalah perbaikan atau improvement. Wajar dong rusak. Ya, improvement itu kan perbaikan. Wajar dong diperbaiki. Iya. Mas Alif kan pakai gadget ya. Iya, betul. Gadgetnya pernah diperbaiki nggak? Pasti. Wajar dong. Wajar. Ya kan, improvement. Ya karena digunakan. Digunakan. Jadi nggak ada kata gagal, yang ada kata improvement atau perbaikan ya. Pak Satrio, nih, Baik, siap. mungkin kan banyak nih teman-teman kita yang sekarang saat ini nih sedang mencoba investasi atau apa, dan dia merasa sekarang mentalnya mungkin agak sedikit kena ketika dia mengalami penurunan atau apa. Nah, mungkin kita sebagai teman atau orang yang mendukungnya itu bagaimana untuk biar mentalnya itu secara mental tuh bisa keputusan investasinya dia tuh biar bisa kita balikin lagi gitu loh Pak. Biar semangatnya Biar kembali lagi ya. Betul. Oke. Caranya itu harus tetap tenang. Tetap tenang ya. Tetap tenang. Sekarang gini, kenapa harus tetap tenang? Kalau kita nonton film nggak tenang itu enak nggak? Enggak ya? enak. Nah, kalau kita naik mobil atau naik motor nggak tenang itu Nggak enak. nyaman nggak? Bahaya. Bahaya kan? Heeh. Saya mau kasih saran ya buat teman-teman yang butuh support atau dukungan, tonton aja channel BFG ya. Oke. Gitu. Tapi nontonnya dengan tenang. Oke. Ya, kalau nggak tenang nanti sia-sia juga. Nah, itu teman-teman. Berarti kalau teman-teman butuh mungkin edukasi atau penyemangat untuk gimana cara ini berinvestasi, mungkin bisa nonton channel B Financial Club. Gitu Pak Satrio ya. Siap, keren, mantap, Siap. luar biasa. Oke. Baik, berarti terima kasih nih Pak Satrio. Sama-sama, Mas Waktunya. Ali. Mohon maaf tadi agak sedikit telat. Nggak Kita- apa-apa, Oke. siap. Saya tahu Oke. sibuk banget. Thank you. Oke. Teman-teman, kita akhiri perbincangan kita dengan Bapak Satrio. Semoga teman-teman B Financial Club selalu diberi kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.